Bab 116, Embun Roh Bumi, Terobosan untuk Mencapai Alam Mendalam. Ketika Gu Changge menyinkronkan efek meminum pil pemahaman. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 225. Pemahaman plus 15, 220. Bahkan tanpa melihat panel, dia bisa merasakan perubahan signifikan dalam indera ketuhanannya dan di dalam tubuhnya. Peningkatan penuh sebanyak 15 poin tentu saja punya efek signifikan. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada ramuan di dunia yang mampu menciptakan fondasi Dao murni? Jika kabar ini tersebar, aku khawatir Lord Husband akan diperebutkan oleh semua kekuatan di wilayah utara. Wang Yue berkata demikian, gembira namun juga menatapnya dengan cemas. Itulah sebabnya istriku perlu melindungi rahasia ini dengan hati-hati. Begitu dia mendengar ini, dia segera mengangkat tangannya untuk berbicara, hari ini, aku, Wang Yue, dengan hati Taoku. Jangan lakukan itu, sumpah hati Tao tidak bisa digunakan sembarangan. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Gu Changge segera memegang tangannya. Menghadapi tatapannya yang agak rumit, dia hanya berkata, aku percaya padamu. 3 kata ini membuat Wang Yue benar-benar tercengang. Dia bersedia mempercayainya, meskipun tidak ada risiko yang terlibat. Mulut istriku tidak cocok untuk mengucapkan sumpah. Melihatnya tertegun, Gu Changge mengambil kesempatan untuk mengejar kemenangannya, dan langsung menutup mulut kecil manisnya. Dia tidak melawan sama sekali, sepenuhnya patuh terhadap rayuannya. Namun mata indah itu mulai tertutup kabut. Terlahir dalam keluarga kerajaan domain utara, dia hanya pernah mengenal tipu daya dan perjuangan, sebuah kompetisi hidup dan mati di mana kepercayaan merupakan kemewahan dan harapan bahwa orang lain akan mempercayainya bahkan lebih tidak masuk akal. Untungnya, sebagai seorang wanita, dia tidak terlibat dalam konflik putra mahkota dan tidak terlalu terpengaruh. Tetapi selama bertahun-tahun ini, kapankah dia pernah mengalami momen seperti ini? Setelah dia mengganggu sumpahnya, dan mendengar 3 kata sederhana itu, jantungnya berdebar kencang. Membiarkannya menggendongnya ke kamar tidur, dia hanya melingkarkan lengan indahnya erat di leher pria itu. Setelah waktu yang lama, langit mulai menjadi gelap. Gu Changge berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, dia merasa tidak ada bedanya dengan seorang suci. Tanpa keinginan atau kebutuhan, ia ingin merenungkan kehidupan dengan tenang. Dari mana orang berasal, dan kemana mereka pergi? Apa yang sedang dipikirkan Tuan Suami? Apakah kamu sedang memikirkan Suster Saintes? Wang Yue berbaring di dadanya, mendongak ke arahnya sambil memperhatikannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya setelah beberapa saat. Saya berpikir apakah tubuh saya sanggup bertahan terus seperti ini. Gu Changge sedikit menundukkan kepalanya menatap wanita cantik dalam pelukannya, merasa tak berdaya. Sekarang masih bisa diatur dengan hanya 2 istri, tapi bagaimana kalau di kemudian hari dia bertemu dengan beberapa istri yang lebih cocok dan membentuk pasangan Tao dengan mereka? Dia benar-benar takut tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Setelah masa keintiman, Wang Yue menyatakan bahwa dia tidak berniat meninggalkan kota untuk sementara waktu. Dia mulai berkultivasi di ruang pengasingan di aula samping. Tubuh roh yang diperolehnya dan fondasi Dao murni membuatnya bersemangat untuk melihat seberapa besar ia dapat berkembang. Terlebih lagi, dia sekarang merasakan urgensi dalam hatinya. Tuan Suami mempunyai terlalu banyak rahasia, dan jika dia tidak tekun berkultivasi, suatu hari dia mungkin tidak akan bisa melihat bayangannya. Dia tidak ingin tertinggal. Dia masih ingin menjadi permaisuri wilayah utara, dan membiarkan Tuan Suami hidup tenang darinya. Lagi pula, dia bilang perutnya lemah, tes. Jelas, dia membodohinya lagi. Begitu Wang Yue memulai pengasingannya, Gu Changge mulai membuka panel pasangan Tao, siap membagikan semua peningkatan terkini. Pasangan Tao, Wang Yue. Root Bond, 100 dapat disinkronkan, 15. Pemahaman, 100 dapat disinkronkan, 15. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar pangkat surgawi bawah. Alam, capai alam mendalam, kesempurnaan. Keterampilan ilahi, segel kaisar tingkat surgawi bawah, transformasi naga melonjak tingkat bumi kelas atas, teknik pedang raungan naga tingkat bumi kelas atas. Dia langsung memilih untuk menyinkronkan peningkatan 15 poin dalam root bond dan comprehension yang ditampilkan pada panel. Seketika kedua atributnya melonjak 15 poin. Pembawa acara, Gu Changge.
Tulang akar, 240. Pemahaman, 235. Tinggal sedikit lagi menuju angka 300. Dengan harga pil tulang tingkat kedua, 6.000 poin atribut tambahan yang dihabiskan untuk ramuan akan memungkinkanku untuk menembus angka 300. Ini tentu jauh lebih murah daripada meningkatkannya dengan poin atribut secara langsung. Gu Changge menatap panelnya, diam-diam menghitung dalam benaknya. Jika dia meningkatkannya secara langsung, tulang akarnya akan membutuhkan 1.000 poin atribut penuh per poin setelah menembus angka 200. Konsumsi yang dibutuhkan adalah 5 kali lipat dari jumlah poin yang dikonversi menjadi ramuan dan diminta oleh pasangan Tao untuk mengambilnya, lalu membagi hasilnya melalui sinkronisasi. Namun, ini lebih baik karena memungkinkan pasangan Tao untuk terus meningkatkan pemahaman tulang akar mereka dan tidak tertinggal jauh di belakangnya. Dia mengira Qingqing akan datang menemuinya setelah kembali ke kota Duanbei beberapa hari terakhir ini. Tetapi penantian ini ternyata memakan waktu setengah bulan penuh. Untungnya, mengetahui bahwa tetua ke-6 diam-diam melindungi istrinya, tidak ada bahaya. Kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa dia telah mengalami keberuntungan yang tak terduga, itulah sebabnya dia belum kembali ke kota. Selama setengah bulan ini, selain hadiah dari kultivasi harian Wang Yue dalam pengasingan, dia pun tidak membuang-buang waktu. Kesempurnaan alam Laut Qi juga telah mencapai kemajuan 90%. Dalam 2 atau 3 hari lagi, aku seharusnya bisa menerobos ke alam mendalam jangkauan. Tepat saat Gu Changge sangat puas menghitung peningkatan kemajuan, dia tiba-tiba mendengar sebuah perintah berdering di telinganya. Pasangan Tao, Liu Qingqing, mencapai alam mendalam kesempurnaan, memurnikan dan menyerap embun roh bumi, berbagi. Embun roh bumi. Gu Changge bergumam dalam kebingungan, meskipun dia tidak tahu apa itu, jelas bahwa Qingqing tidak kembali selama setengah bulan ini justru karena dia telah menemukan barang ini. Jadi dia memilih untuk berbagi secara langsung. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual lahir dari udara tipis di dalam tubuhnya. Tertarik oleh teratai 12 tingkat, energi spiritual terbagi menjadi 3 setelah diubah dan jatuh ke Laut Qi. Dia dapat merasakan bahwa Laut Qi-nya telah diperluas hingga batasnya, yang tersisa hanyalah mengisi Laut Qi dengan cairan spiritual, kemudian dia dapat menerobos hambatan yang tidak ada, langsung maju ke alam mendalam Reach. Saat sejumlah besar energi spiritual mengalir ke Laut Qi, auranya juga naik selangkah demi selangkah. Saat energi spiritualnya habis, aura di sekelilingnya telah menembus alam Laut Qi, mencapai tahap awal jangkauan alam mendalam. Di dalam Laut Qi di dalam tubuhnya, selain cairan spiritual, 3 inti telah mengembun, sehalus batu giok. Berbeda dengan yang lain, ia memiliki 3 Laut Qi, dan tentu saja, ada 3 inti, 1 berwarna kuning misterius, 1 lagi berwarna biru es, dan yang terakhir berwarna keemasan. Hanya ketika dia mencapai Rich Profound Realm dia dapat benar-benar melepaskan efek keterampilan ilahi. Meskipun dia sebelumnya memiliki cukup energi spiritual untuk mendukung penggunaan keterampilan ilahi, kualitas energi spiritualnya masih belum sebagus Rich Profound Realm, dan kekuatan yang dikeluarkan juga sangat berbeda. Jadi ini adalah alam mendalam jangkauan. Tidak heran hanya ketika kau mencapai alam mendalam jangkauanlah yang cocok untuk datang ke kota Duanbei untuk mencari pengalaman. Sebelum mencapai alam mendalam, keterampilan ilahi hampir tidak dapat memberikan efek yang semestinya. Sekarang aku perkirakan, bahkan jika aku bertemu dengan binatang iblis alam reruntuhan kelas 5, aku bisa menahannya dengan mengangkat tanganku. Gu Changge merasakan peningkatan kekuatan yang ditimbulkan oleh Rich Profound Realm, agak gembira dan gembira. Saat dia berada di alam Laut Qi, dia dapat menekan binatang iblis dari alam mendalam jangkauan, sekarang setelah dia menerobos ke alam mendalam jangkauan, seharusnya tidak akan menjadi masalah untuk menekan musuh alam reruntuhan kelas 5. Sedangkan untuk menghadapi manusia alam reruntuhan kelas 5, dia akan merasa lebih tenang. Dengan kemampuan ilahiyahnya itu, tidak banyak orang di alam reruntuhan kelas 5 yang mampu menguasainya hingga tingkat seperti dia. Mengandalkan fondasi kokoh yang dibangun oleh 3 Laut Qi, ditambah fisik lebih dari 200 tulang akar, menjembatani alam besar untuk mengalahkan musuh adalah hal yang mudah. Namun, dia hanya ingin mengetahui kekuatannya sendiri, dia tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu. Mengapa mengambil risiko jika Anda dapat menyelesaikan masalah dengan aman? Kecuali benar-benar diperlukan.
Di ruang pengasingan, Wang Yue juga merasakan aura terobosannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengakhiri kultivasinya dan menjulurkan kepalanya. Seperti dugaannya, dia melihatnya berdiri di istana, tangannya membentuk keterampilan ilahi dari waktu ke waktu, tetapi hanya mengamati sebelum menghilangkannya, menguji kekuatannya. Apakah aku yang menyendiri, ataukah Tuan Suami? Bagaimana kau bisa menembus alam mendalam jangkauan secepat itu? Wang Yue melangkah maju, tidak yakin apakah harus senang untuknya atau khawatir untuk dirinya sendiri. Dia baru bergabung dengan keluarga Gu lebih dari sebulan yang lalu, dan saat itu, dia sudah berada di tahap akhir dari Rich Profound Realm. Adapun Tuan Suami, dia tampaknya baru saja menerobos ke alam Laut Qi. Kini sebulan telah berlalu, selain dari peruntungan sumsum roh yang ada di antaranya, dia tidak melihat Tuan Suami mengambil apapun, namun dia dengan paksa menerobos ke tahap awal dari jangkauan alam mendalam. Memang agak lambat, tapi tak masalah, aku bisa menerimanya. Mendengar kata-katanya, Gu Changge tertawa tanpa malu-malu dan berkata, petik 2, saya hampir tidak bisa menerimanya. Wang Yue menggerakkan sudut mulutnya, berpikir betapa tidak tahu malunya Tuan Suami. 2 bulan lalu, dia adalah seorang manusia biasa yang tidak bisa berkultivasi, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi seseorang di tahap awal Rich Profound Realm. Dia hampir menyamai kemajuannya selama 18 tahun. Dan dia menganggapnya lambat. Kecepatannya bukan hanya 100 kali, tetapi puluhan kali lebih cepat dari kecepatannya. Mereka mengatakan Liu Qingqing merupakan anak ajaib dari wilayah utara yang datang sekali dalam 1 abad, dan bahwa Tuan Suami adalah sampah keluarga Gu. Tapi sekarang, dengan kecepatan terobosannya, bahkan kembali 10.000 tahun ke belakang di domain utara, adakah yang dapat bersaing dengannya? Saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menembus pasar secepat itu. Istriku, apakah kamu tidak akan mengirim berita kembali ke kota kekaisaran? Gu Changge tidak ambil pusing dengan keheranannya, sebaliknya, dia menggodanya. Mungkin setelah beberapa waktu, dengan kecepatan terobosan Tuan Suami, jika aku mengirim berita itu kembali, aku khawatir kota kekaisaran tidak akan mempercayainya. Ini sungguh luar biasa, bahkan tidak bisa mengirim berita sebenarnya karena takut tidak ada yang percaya. Wang Yue mendecakkan bibirnya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Hingga saat ini, dia masih menjalin komunikasi dengan kota kekaisaran, tetapi setiap kali sebelum mengirim berita kembali, dia akan membiarkan Tuan Suami melihat sekilas isinya untuk memastikan semuanya benar sebelum menyampaikannya. Namun masalahnya adalah kemajuan yang dibuat Lord Husband terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga dia bahkan tidak bisa mengirimkan pembaruan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan situasi ini? Bahkan dia, yang menyaksikan perjalanan terobosannya di sisinya, masih merasa seolah-olah sedang bermimpi, belum lagi apakah orang lain dapat menerimanya atau tidak. Tidak, aku harus terus berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak boleh tertinggal terlalu jauh, setidaknya aku harus menggunakan kesempatan ini untuk mengejar suster saintes. Wang Yue semula berencana untuk beristirahat selama sehari setelah mengakhiri pengasingannya, tetapi melihat terobosan Tuan Suami ke alam jangkauan mendalam, rasa urgensi segera melonjak dalam hatinya. Dia segera berbalik dan terjun ke ruang pengasingan, berencana untuk berkultivasi siang dan malam, untuk menerobos ke alam reruntuhan sesegera mungkin. Gu Changge bermaksud memberinya pil pencerahan mendadak, tetapi melihat hal ini dia tidak terburu-buru, karena dia toh tidak akan bisa mencapai terobosan dalam waktu dekat. Karena Qingqing sudah memurnikan harta karunnya, dia seharusnya kembali. Saat yang tepat untuk memeriksa situasi di gerbang kota beberapa hari terakhir ini. Baru saja mencapai alam mendalam jangkauan, dia tidak lagi terburu-buru untuk berkultivasi. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dan meninggalkan aula samping, menuju gerbang kota utara kota Duanbei. Bab 117, Pewaris Suci Negara Bagian Tengah, Pelindung Kelas 9. Dia masih tidak mau. Saat Gu Changge melangkah keluar dari aula samping, dia kebetulan melihat sosok yang dikenalnya. Dia mencurigakan dan mencoba menyelinap keluar. Paman ketiga, panggil Gu Changge dengan santai. Namun Gu Sanfeng segera muncul di hadapannya sambil menutup mulutnya dengan tangan. Namun, sudah terlambat. Mendengar suara tuan muda, Gu Qianjun segera muncul dari aula samping lainnya dan dengan hormat melangkah maju untuk menyambutnya, "Tuan muda."
Dia kemudian menoleh ke arah Gu Sanfeng dan berkata dengan nada agak kasar, "Tuan muda ketiga, silakan kembali dan lanjutkan kultivasimu." Yang lebih tua menyatakan bahwa jika kamu gagal membuat terobosan, kamu akan dikirim keluar kota untuk mendapatkan pengalaman. Wajah Gu Sanfeng langsung muram, dan dia berjalan kembali dengan lemah. Perjalanan ke kota Duanbei ini benar-benar kutukan. Dia tidak cocok untuk berkultivasi, tinggal di keluarga Gu sebagai diaken akan cukup baik, tetapi guru tua itu tidak mengizinkannya. Dulu keponakan buyutnya tidak bisa berkultivasi, dia tinggal di keluarga Gu untuk mengurus semuanya, dan tuan tua meninggalkannya sendirian. Tapi sekarang, anak ini berhasil menembus dunia baru setiap beberapa hari, sungguh mengesankan. Sedangkan sang guru tua malah semakin kecewa, ia terus-menerus mendesaknya agar bekerja keras dalam berkultivasi. Bahkan setelah membiarkan Gu Qianjun mengawasinya, dia tidak keluar rumah selama lebih dari setengah bulan. Merasa terkekang, dia tidak memiliki kecintaan yang sama terhadap kultivasi seperti orang lain, pengasingan terlalu membosankan baginya. "Ah, aku merindukan keindahan kota Tianan," Gu Sanfeng mendesah dalam-dalam, dengan tegas kembali ke aula samping untuk melanjutkan pengasingannya, ekspresinya membuatnya tampak seolah-olah dia sedang menuju kematiannya. Menghadapi tatapan penuh tanya dari tuan muda, Gu Qianjun hanya berkata dalam hati, "Itu perintah dari tetua kedua. Aku hanya mengikuti perintah," dan tuan muda ketiga selalu berpikir untuk bermalas-malasan. "Baguslah, wilayah paman ketiga memang agak rendah." Gu Changge tersenyum tipis, tidak berkata banyak lagi. Di rumah, hal itu tidak tampak berarti. Paman ketiganya setidaknya berada di alam pemurnian Void tingkat 6. Namun setelah tiba di kota Duanbei, dia menyadari bahwa banyak anggota keluarga Gu yang lebih muda telah maju ke alam reruntuhan kelas 5 atau bahkan melampaui paman ketiga, menerobos ke alam kekosongan pemurnian untuk menjadi seorang diaken saat masih 10 tahun lebih muda. "Tuan muda, kau sudah berhasil menembus alam mendalam Reach." Gu Qianjun tiba-tiba tersadar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia ingat, lebih dari sebulan yang lalu di luar kota Duanbei, dia secara pribadi menyaksikan tuan muda memurnikan sumsum roh dan menerobos ke kesempurnaan alam Laut Qi. Bagaimana mungkin, kurang dari sebulan kemudian, terobosan lainnya. Itu hanya keberuntungan, Gu Changge melambaikan tangannya, tidak terlalu sombong. Seorang Rich Profound kelas 4 di domain utara dianggap telah mencapai suatu level kultivasi, tetapi belum tentu bisa disebut master. Itu hanya sekadar kualifikasi yang cukup untuk datang ke kota Duanbei untuk pelatihan. Sekalipun dia dapat mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk menekan mereka yang berada di alam reruntuhan kelas 5 di seluruh alam, itu masih belum cukup. Tapi tak masalah, tingkat terobosan ini adalah sesuatu yang membuat Gu Changge cukup puas. Ia percaya itu tidak akan lama, mungkin dalam waktu 10 tahun, ia bahkan dapat maju ke alam gerbang surgawi tingkat 8, atau mungkin tingkat 9. Pada titik ini, dia sangat yakin. Keberuntungan, tuan muda benar-benar rendah hati. Gu Qianjun terdiam sejenak, lalu tak dapat menahan senyum pahitnya. Siapakah yang dapat mengandalkan keberuntungan untuk maju dari manusia biasa ke alam mendalam jangkauan kelas 4 dalam waktu 2 bulan? Alam itu membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk dicapainya. Melihat tuan muda tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya diam mengikutinya. Sepanjang jalan, anggota keluarga Gu memberikan penghormatan mereka dengan sangat hormat, bahkan para diaken pun tersenyum dan membungkuk ketika mereka melihat tuan muda ini. Gu Changge tengah berjalan ke sana, agak tenggelam dalam pikirannya sejenak. Kenaikan wilayahnya tidak memberinya banyak perasaan, sebaliknya, perubahan statusnya dalam keluarga Gu membuatnya merasa seperti dalam mimpi. Ia mengira ia hanya akan bersembunyi di gunung belakang, menjalani hidupnya tanpa diketahui orang, tetapi sekarang ia telah menjadi tuan muda yang disegani di antara keluarga Gu. Sesungguhnya takdir mempermainkan manusia. Tepat setelah Gu Sanfeng kembali ke aula samping, dia berhadapan langsung dengan tuan tua yang berencana untuk pergi. Bab 117, Pewaris Suci Negara Bagian Tengah, Pelindung Kelas 9. Dia masih tidak mau. Dia membantingnya dengan keras ke tanah, bahkan menghancurkan ubin lantai aula samping secara langsung. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul dengan sempurna di tanah. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa merangkak keluar.
Di luar aula samping, sang guru tua melambaikan tangannya dan merasakan dengan indera keilahiannya untuk memastikan dia tidak terluka parah, lalu berjalan pergi dengan perasaan puas, kedua tangan di belakang punggungnya. Ketika Gu Changge berjalan keluar dari kediaman keluarga Gu, si tua buta yang duduk di bawah pohon jauh mengambil tongkat panjang hitam di sampingnya dan mengikutinya dalam diam. Dia masih bergumam, sepertinya petinggi keluarga Gu tidak berbohong kepada si tua buta. Anak muda ini, kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, saya sungguh tidak akan mempercayainya. Ini masih di wilayah utara yang tandus, seperti apa dia di negara bagian tengah. Begitu dia memastikan bahwa Gu Changge telah mencapai Rich Profound Realm, dia langsung mengambil keputusan untuk melindunginya sampai ke alam tak terbatas, bawa dia ke negara bagian tengah dan cobalah untuk memasukkannya ke dalam sekte pedang. Setelah beberapa saat, Gu Changge telah mencapai tembok kota. Pada saat ini, lebih dari separuh murid keluarga Gu yang ditempatkannya di sini hadir. Melihat tuan muda datang, mereka mengira dia ingin menanyakan situasi terkini. Setelah mereka semua membungkuk dan memberi hormat, pemimpin itu segera berkata, "Tuan muda, frekuensi keluar rumah orang-orang dalam daftar itu akhir-akhir ini menurun drastis." "Ah, tidak masalah. Awasi saja mereka. Terima kasih atas usahamu, tinggal 1,5 bulan lagi, tunggu sampai masalah sekte dingin surgawi selesai." Gu Changge mengangguk sedikit, menduga akan situasi ini. Untuk mencegah kejadian yang tidak diharapkan, dia memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal sedikit lebih lama. Tidak sulit. Selama ini, kami bersaudara telah memperoleh cukup banyak inti batin. Ini jauh lebih mudah daripada kita harus keluar kota sendiri. Mendengar ini, semua orang tertawa kecil, memuji taktik cerdik tuan muda. Sekarang sekte dingin surgawi membantu mereka memburu binatang iblis. Dan dengan nama tuan muda sebagai dukungan, mereka tidak takut pada para diaken senior dari sekte dingin surgawi yang datang untuk berdebat. Tepat saat Gu Changge hendak mengatakan sesuatu, dia menangkap sosok yang dikenalnya di bawah pepohonan di luar kota dengan sudut matanya. Seorang lelaki tua buta berpakaian sederhana, memegang tongkat panjang berwarna hitam, tengah memandang ke arahnya sambil tersenyum tipis, matanya yang pucat dan suram berkilauan. Melihat hal itu, dia langsung merasa gembira dalam hatinya. Apakah kunjungan ini ditujukan untuknya? Bertemu dengannya di kota Duanbei juga secara langsung mengonfirmasi dugaannya, orang ini bukanlah orang buta biasa melainkan seorang pakar tingkat tinggi dari luar dunia ini. Dengan ketukan ringan pada jari-jari kakinya, dia melompat langsung turun dari tembok kota, mendarat dengan mantap di depan si tua buta. Gu Qianjun, melihat tuan muda tiba-tiba mendekati pria buta misterius yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, juga bergegas mengikutinya dengan hati-hati. "Senior tua, kita bertemu lagi." Gu Changge membungkuk sedikit. Si kecil itu cukup menarik. "Apakah kau sudah tahu terakhir kali bahwa si tua buta itu bukan orang biasa?" Si tua buta itu tertawa pelan dan bertanya dengan santai. "Tentu saja, senior memiliki sikap yang luar biasa, melampaui hal-hal biasa. Bahkan tanpa merasakan alam, seseorang bisa menebak satu atau dua hal." Gu Changge tidak menahan sanjungannya, karena bergaul dengan ahli setinggi itu mungkin akan mendatangkan keuntungan yang tidak terduga. Membentuk koneksi yang baik tentu saja sangat baik. Yang paling penting adalah pihak lain jelas tidak bermaksud menyakitinya. Mendengar perkataannya, si tua buta pun ikut tertawa terbahak-bahak, karena mengira anak muda ini pandai berbicara. Berbakat, licik, namun tidak sombong. Benar-benar bibit yang bagus. Tepat saat dia hendak mengungkapkan identitasnya, sosok Gu Kuang sudah muncul di antara dia dan cucunya. "Rekan Daois, mendekati cicit kita, apa tujuanmu?" Mata Gu Kuang sedikit menyipit, merasakan alam lawannya, alam pemusnahan tingkat ke-9. Kalau saja orang itu tidak memperlihatkan sikap permusuhan, dia pasti sudah memberitahu Guan Kuan sekarang. Tidak banyak, hanya ingin memberikan kesempatan. Rekan Taois keluarga Gu tidak perlu merasa gugup. "Pertama-tama, perkenalkan diriku. Orang rendah hati ini adalah penghormatan Sekte Pedang Negara Bagian Tengah, Sue Zeng." Si tua buta itu pun membungkuk sedikit sambil tersenyum ramah. "Sekte Pedang Negara Bagian Tengah. Salah satu tanah suci, kan? Jadi, Tuan, apa rencana Anda mengenai cicit saya?" Mendengar dia berasal dari negara bagian tengah,
Gukuang pun sempat tercengang. Tak heran jika alam pemusnahan tingkat ke-9 yang belum pernah dilihatnya muncul di wilayah utara. Namun kewaspadaannya tidak mengendur. Tak peduli apakah itu kelas 8 atau kelas 9, siapapun yang berani menyakiti cucunya harus disingkirkan. Rekan Daois, mungkin kamu tidak tahu banyak tentang negara bagian tengah, tetapi kamu harus memahami status tanah suci di sana. Bakat anak ini tak tertandingi, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung dengan tanah suci dan menjadi pewaris suci. Pewaris suci negara bagian tengah, apakah itu bisa dianggap sebagai kesempatan besar? Perkataan si tua buta itu membuat Gukuang mengernyitkan alisnya. Memang, dia tidak tahu banyak tentang negara bagian tengah, tetapi dia pernah mendengar tentang keberadaan tanah suci. Disebut sebagai tanah suci tentu merupakan hal yang diinginkan oleh setiap pembudidaya dalam hidup mereka. Meskipun keluarga Gu jarang mencapai alam pemusnahan tingkat ke-9 dalam beberapa tahun terakhir, ada pendahulu yang telah menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9 dan mencari alam yang lebih tinggi di negara bagian tengah. Kebanyakan dari mereka akan memilih untuk bergabung dengan suatu kekuatan, seperti si tua buta ini, dan menjadi seorang tributor. Setelah akhirnya menemui jalan buntu dalam terobosan mereka, mereka akan kembali ke domain utara dan menetap kembali di keluarga Gu. Tetapi tidak pernah ada satu pun murid dari keluarga Gu yang berhasil bergabung dengan tanah suci, karena berada di domain utara, mereka tidak mempunyai kesempatan itu. Seorang pewaris suci, itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh keluarga Gu. Jangan khawatir, bukan tugas si tua buta untuk menentukan pewaris suci. Yang perlu dia lakukan adalah pergi ke negara bagian tengah dan memilih untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Sambil berkata demikian, si tua buta mengeluarkan sebuah plakat kayu khusus yang tidak ada teksnya, hanya bekas luka pedang yang memancarkan niat pedang, lalu melemparkannya ke arah Gu Changge. Mengambil plakat kayu di tangannya, Gu Changge agak terkejut. Hubungan baik yang terbentuk secara kasual ini tampaknya mendapat dukungan yang cukup signifikan. Jika kau bersedia memilih Sekte Pedang setelah pergi ke negara bagian tengah, si tua buta dapat melindungimu hingga alam tak terbatas tingkat ke-7. Ini juga merupakan niat salah satu pendahulu keluarga Gu Anda yang gemar memancing. Sambil berkata demikian, si tua buta mengeluarkan kail ikan. Itu memang artefak leluhur. Gu Changge mengenalinya sekilas. Bersamaan dengan kata-katanya, jelas bahwa dia telah bertemu dengan leluhur, yang membuat klaimnya sangat kredibel. Alam pemusnahan kelas 9 seharusnya tidak dapat mencuri kail dari leluhur tanpa diketahui. Bagaimana? Si tua buta menatapnya penuh harap. Dia yakin pemuda ini akan setuju tanpa keraguan sedikit pun. Baik itu pewaris suci negara bagian tengah atau perlindungannya sendiri sebagai alam pemusnahan kelas 9, dia tidak punya alasan untuk menolak. Bahkan Gukuang saat ini tidak berbicara lebih jauh, merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi cucunya. Saya tumbuh di keluarga Gu di domain utara sejak kecil dan belum pernah bepergian jauh. Saya menghargai kebaikan Anda, senior. Namun tanggapan Gu Changge membuat orang buta tua dan Gukuang tercengang. Di tengah pidatonya, ia bahkan menyerahkan kembali plakat kayu itu dengan kedua tangannya. Tanah suci, apakah mereka penting baginya? Sama sekali tidak, itu kurang penting daripada tetap merasa nyaman dan aman di keluarga Gu. Mengapa dia membutuhkan sumber daya tanah suci untuk bercocok tanam? Dengan menjaga profil rendah, dia akhirnya bisa menjadi manusia abadi. Mengapa mengambil risiko itu? Si tua buta dapat melihat bakatnya yang luar biasa, bahkan menjanjikan kepadanya posisi sebagai pewaris suci. Tentunya, begitu berada di negara bagian tengah, orang lain pun dapat mengenalinya juga. Betapa berbahayanya itu. Apakah kamu tidak menginginkan lingkungan kultivasi yang 10 atau bahkan 100 kali lebih baik dari yang kamu miliki sekarang? Sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Anak muda, jangan berpikiran sempit begitu. Kau seharusnya berpikir untuk jangka panjang, kau tidak mungkin tinggal di domain utara sepanjang hidupmu, bukan? Si tua buta mulai gelisah. Gukuang juga buka mulut, tapi dia memutuskan untuk mempercayai keputusan cucunya. Adapun Gu Qianjun yang berdiri di samping, dia terkejut, tidak memahami semua pembicaraan tentang negara bagian tengah dan tanah suci. Dia hanya tahu bahwa tuan muda tampaknya akan menjadi semacam pewaris suci. Dia tidak mengerti, tetapi itu tidak masalah, selama tuan muda membutuhkannya,
dia akan bersedia melayaninya dengan pergi ke negara bagian tengah jika ada kesempatan. Akan tetapi, Tuan Muda tampaknya tidak begitu berminat menjadi apa yang disebut pewaris suci. Saya tidak punya ambisi besar, saya hanya ingin menjalani kehidupan yang damai tanpa bersaing memperebutkan sumber daya atau gelar santo pewaris. Gu Changge masih mengulurkan tangannya, bermaksud mengembalikan plakat kayu itu. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa mencoba membantumu. Si tua buta benar-benar tercengang, tidak pernah menduga akan hasil ini. Dia mengira pemuda ini sedang memanfaatkan kesempatan untuk bernegosiasi demi keuntungan. Bab 118, Naga Muda. Rambut putih, suami mencapai alam mendalam. Gu Changge tidak pernah menyangka bahwa si tua buta akan begitu berhasrat untuk memenangkan hatinya. Tapi jika ditanya apa sebenarnya yang dia inginkan, tidak ada apa-apa. Dengan bantuan eksternal di tangannya, yang ia inginkan hanyalah berkembang dengan tenang dan mantap. Bahkan perebutan posisi saintes di Sekte Dingin Surgawi Domain Utara begitu merepotkan, bagaimana mungkin persaingan untuk posisi Saint Heir di Tanah Suci negara bagian tengah bisa lebih sederhana. Risiko terbuka dan terselubung yang tak terhitung jumlahnya pasti ada, mengapa repot-repot mencari masalah untuk dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang dia butuhkan, ngomong-ngomong, mungkin beberapa istri lagi. Namun, si tua buta tentu saja tidak serius ingin mengiriminya seorang istri. Melihat ekspresinya, sulit untuk dikatakan, jika Changge membuat permintaan seperti itu, dia mungkin benar-benar akan melakukannya. Ah, anak muda, kamu mungkin belum mengerti. Wilayah utara ini hanya cukup bagimu untuk menerobos ke alam pemusnahan tingkat ke-9, setelah itu tidak akan ada lagi kesempatan untuk maju. Sama seperti aku juga bukan berasal dari negara bagian tengah, tetapi hanya pergi ke sana setelah menerobos ke alam pemusnahan. Karena kamu harus pergi ke negara bagian tengah cepat atau lambat, mengapa tidak memilih tanah suci untuk perlindungan terlebih dahulu? Dengan bakatmu, jika kau bergabung dengan Sekte Pedang, kau pasti akan menjadi pewaris suci. Berbagai macam material surgawi dan harta duniawi, bahkan pedang terbang pengikat jiwa tingkat roh, akan semudah mengulurkan tanganmu. Melihat dia tidak tergerak, si tua buta meneruskan bujukannya yang sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan orang tua itu terlalu jauh. Daripada itu, sesuatu yang lebih praktis mungkin membuat si junior mempertimbangkan usulan si tetua. Mendengar bahwa wilayah utara hanya bisa membawanya ke alam pemusnahan tingkat 9, dia sedikit mengernyit. Jika memang begitu, mungkin itu layak untuk segera dipertimbangkan. Anda mungkin memiliki beberapa keraguan. Kalau begitu, si tua buta akan mundur selangkah. Selama kau bersedia mengutamakan Sekte Pedang, aku akan menjagamu sampai ke alam tak terbatas tingkat ke-7. Bagaimana, jika saatnya tiba untuk pergi ke negara bagian tengah? Jika tanah suci lain mencoba merayu Anda dengan persyaratan yang cukup tinggi atau jika Anda tidak tertarik dengan Sekte Pedang, Anda juga dapat bergabung dengan tanah suci lainnya. Tidak ada kerugian bagi Anda dalam hal ini. Si tua buta jelas salah memahami maksudnya, mendengar dia agak mengalah, dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Masih ada kesempatan. Junior berarti, sesuatu yang lebih nyata. Misalnya, beberapa material surgawi dan harta duniawi terlebih dahulu. Gu Changge tidak terburu-buru mengembalikan token kayu itu lagi, memainkannya di tangan. Melihat si tua buta tidak mengerti maksudnya, dia memutuskan untuk bersikap lebih terus terang. Dia tidak membutuhkan apapun, tetapi bahan surgawi dan harta duniawi pasti dapat digunakan untuk menyenangkan beberapa istri. Materi surgawi dan harta duniawi. Ini, aku datang ke domain utara dengan terburu-buru, aku benar-benar tidak membawa apapun. Namun, sebenarnya ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Si tua buta tidak menyangka dia bermaksud begitu, wajahnya yang tua menegang. Anak baik, seseorang berusaha menjaganya sebagai siswa kelas 9 dan sekarang dia malah dihajar untuk hal-hal tertentu. Meski begitu, si tua buta tidak ingin kehilangan nilai dari tubuh Dao yang diperoleh. Saat ini, meskipun dia tidak memiliki material surgawi dan harta duniawi di tangan, sebuah ide terlintas di benaknya. Dia datang ke wilayah utara untuk mengejar Little Bai, si naga putih, awalnya ingin menaklukkannya sebagai tunggangan. Anak muda ini sangat beruntung, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menemukan Little Bai. Di hutan binatang iblis ini, ada naga muda dari klan naga yang bersembunyi.
Jika kau bisa menemukan jejaknya, si tua buta bisa membantumu menjinakkannya. Si tua buta merenung sejenak sebelum berkata. Bahkan Gu Kuang pun terkejut dengan hal ini, bagaimana mungkin ada anggota klan naga di luar kota Duanbei. Seekor naga. Mendengar ini, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Dia tidak dapat menahan diri untuk berfantasi tentang menjinakkan naga besar sebagai tunggangan, itu tampak sangat keren. Simpan token ini bersamamu. Mengenai pergi ke Central State, belum terlambat untuk memutuskan saat waktunya tiba. Baiklah, aku akan pergi ke hutan binatang iblis dan melihat apakah aku bisa menemukan beberapa material surgawi dan harta karun duniawi. Akan lebih baik jika aku bisa menemukan jejak naga muda itu. Mengetahui bahwa kegigihan adalah sia-sia, si tua buta hanya menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Dia tidak menyangka anak muda ini begitu sulit diyakinkan, menolak mentah-mentah perlindungan kelas 9. Sebenarnya, Gu Changge memiliki kekhawatirannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa mempercayai orang asing dari alam pemusnahan tingkat ke-9. Selain itu, dengan identitasnya sebagai tuan muda keluarga Gu di wilayah utara, dia sudah cukup aman. Belum lagi keluarga Gu tidak kekurangan anggota di alam pemusnahan tingkat 9, dan bahkan guru tua itu telah mencapai kesempurnaan di alam gerbang surgawi tingkat 8, itu sudah sepenuhnya cukup. Akan tetapi, jika pihak lain benar-benar dapat memberinya tunggangan klan naga, bantuan itu tentu perlu dicatat. Sedangkan untuk material surgawi dan harta duniawi, hal tersebut tampak sebagai masalah remeh bagi si tua buta, dan membiarkan dirinya Changge menerobos lebih cepat untuk berpetualang ke negara bagian tengah lebih cepat mungkin adalah sesuatu yang ingin dilihatnya. Setelah menyimpan token kayu yang ada bekas pedangnya, sosok si tua buta itu lenyap dari pandangan. Kamu tidak tertarik dengan tanah suci negara bagian tengah itu. Setelah dia pergi, Gu Kuang, sambil merenung sejenak, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak ada yang berminat untuk saat ini, dan saya ragu semuanya akan berjalan semulus yang disebutkan senior itu. Gu Changge menggelengkan kepalanya. Karena kamu punya ide sendiri, aku tidak akan membujukmu sebaliknya. Ikuti saja pikiranmu sendiri, kakek buyutmu dan keluarga Gu akan mendukungmu tanpa syarat. Gu Kuang menepuk bahunya sambil tersenyum. Penolakan cicitnya terhadap alam pemusnahan kelas 9, bahkan menolak godaan untuk dirayu oleh tanah suci, benar-benar mengejutkannya. Namun hal itu juga membuatnya makin optimis terhadap cicitnya. Bersikap teguh dalam menghadapi godaan, dan berdiri teguh dalam hati, adalah yang terbaik. Akan tetapi, tidak disangka bahwa cicitnya mampu, dalam beberapa kata, membuat alam pemusnahan tingkat ke-9 pergi ke hutan binatang iblis untuk mencari material surgawi dan harta duniawi. Tampaknya bakat cicitnya jauh lebih luar biasa daripada yang ia duga. Kalau tidak, mengapa kekuatan besar pemusnahan itu perlu melakukan hal itu? Itu hanya masalah kebutuhan bersama dan pertukaran manfaat. Setelah si tua buta pergi, ia berjalan menuju jauh ke tanah tanpa tuan. Dengan kekuatan alam pemusnahan tingkat ke-9-nya, bahkan jika ia menjelajah hingga kedalaman puluhan ribu mil, itu tidak akan menjadi masalah. Anak itu tidak mudah ditipu. Tapi tak masalah, begitu dia tumbuh dewasa, dia akan menyadari bahwa tanah suci negara bagian tengah adalah pilihan yang tak terelakkan baginya. Saat itu, selama dia bisa mengingat sedikit kebaikan yang telah dilakukan si buta tua untuknya, itu sudah cukup. Jika dia bisa bergabung dengan sekte pedang dengan lancar, itu akan menjadi yang terbaik. Di jalan, si tua buta menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengetahui bahwa merekrut tubuh Dao yang diperoleh agak sulit. Tampaknya dia menjadi sedikit terlalu cemas. Dia seharusnya tahu bahwa dia harus bersabar, tetapi sekarang, sialnya, seorang alam pemusnahan kelas 9 telah direduksi menjadi sekadar pesuruh. Selama dia bepergian, dia bahkan tidak melirik banyak material surgawi kelas kuning dan harta duniawi. Dia setidaknya harus mencari beberapa material surgawi dan harta karun bumi tingkat bumi untuk menunjukkan kegunaannya. Akan tetapi, saat ia hendak melewati sebuah kolam, sesosok tubuh muncul dari sana. Apa yang dilakukan orang tua ini di sini lagi? Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai menemukanku. Mustahil. Jika aku tetap di sini, akan buruk jika dia benar-benar menemukanku. Si rambut putih mengerutkan kening, berpikir sejenak,
dia dengan tegas memilih untuk menyelinap pergi ke arah yang berlawanan dengan kemana si tua buta menuju. Dari binatang iblis, dia telah mengetahui bahwa beberapa ribu mil ke arah selatan, dia bisa mencapai kota-kota klan manusia. Sesampainya di sana, ia hanya perlu berbaur dengan klan manusia, dan wilayah utara yang luas pasti akan menyembunyikannya dari si tua buta. Meskipun wilayah kekuasaannya hanya pada kesempurnaan alam reruntuhan kelas 5, dengan keunggulan alami klan naga, dia secara alami menghalangi binatang iblis itu dan tidak tampak ada bahaya berjalan di hutan binatang iblis. Selama dia tidak berhadapan dengan Raja Iblis tingkat ke-7 atau lebih tinggi, bahkan jika berhadapan dengan binatang iblis alam kekosongan pemurnian tingkat ke-6, dia dapat menggunakan kekuatan naganya untuk membuat mereka mundur ketakutan. Di tempat lain, tak lama setelah si tua buta pergi, Gu Changge memang menunggu istrinya kembali dari luar kota Duanbei. "Suamiku, apakah kamu berencana meninggalkan kota untuk pelatihan?" Liu Qingqing, melihat sosok yang dikenalnya di antara para pengikut keluarga Gu yang berdiri di tembok kota, mengucapkan selamat tinggal kepada dua saudara perempuannya dengan memberi hormat dan dengan ringan mendarat di tepi tembok kota. Tidak terlalu. Gu Changge melihat istrinya kembali dan menyambutnya dengan senyum tipis. Terakhir kali dia meninggalkan kota untuk berlatih selama setengah bulan, dia telah menguji kekuatannya saat ini dan bahkan membuat beberapa kemajuan. Sekarang, bersama dengan binatang iblis yang dibunuh Liu Qingqing, dia memiliki hampir 10.000 poin atribut, bahkan cukup untuk ditukar dengan ramuan untuk meningkatkan tulang akarnya menjadi 300. "Lalu, apakah kamu secara khusus menungguku?" Liu Qingqing bertanya, agak terkejut. Dia telah keluar kota selama setengah bulan penuh, mungkinkah suaminya datang menunggunya setiap hari? "Ya, tapi itu tidak berlangsung lama, aku mengamati fenomena langit tadi malam dan menduga bahwa hari ini kau akan kembali. Lihat, aku baru saja tiba di gerbang kota belum lama ini, dan disinilah kau, istriku." Gu Changge menunjuk sambil berbohong dengan mudah. Namun kata-katanya tampaknya dipercayai oleh Liu Qingqing yang tampak sangat terkejut. "Kau juga percaya itu?" Gu Changge geli melihat ekspresi heran gadis itu. "Apa yang dikatakan suamiku? Tentu saja aku percaya," Liu Qingqing mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Saya kira hanya orang naif seperti istri saya yang akan percaya hal itu." Perkataannya menyebabkan Gu Qianjun, yang berdiri di sana dengan ekspresi yang sama terkejutnya, menjadi kaku. Bahkan para murid keluarga Gu pun memasang ekspresi yang sama. Menyadari hal ini, bibir Gu Changge berkedut sedikit. Tanda tanya besar tanpa sadar muncul di atas kepalanya. Mengapa semua orang percaya hal itu? Tapi mungkin karena bakat yang ditunjukkannya terlalu luar biasa, apapun yang dilakukannya tampak mungkin di mata Gu Qianjun. Mengamati fenomena langit, dibandingkan dengan kemajuan tuan muda dari seorang manusia biasa hingga mencapai alam mendalam dalam 2 bulan, hal itu tampak tidak signifikan. Apa yang perlu diragukan? Kali ini ketika aku meninggalkan kota, aku beruntung dan menemukan embun roh bumi. Saya membagikan sebagian kepada kedua saudari itu, dan sebagian lagi saya perbaiki sendiri. Ini untuk suamiku, seharusnya cukup bagimu untuk menerobos ke alam laut Qi yang sempurna. Liu Qingqing berkata, lalu dia menamparkan kantong penyimpanannya, mengeluarkan botol giok, dan menyerahkannya langsung kepada suaminya. Mendengar perkataannya, banyak murid keluarga Gu yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ini merupakan sebuah benda yang sangat berharga, yang berperingkat sebagai material surgawi tingkat bumi dan harta duniawi. Tampaknya Santa ini sangat peduli pada tuan muda kita, bahkan berpikir untuk meninggalkan sebagian harta ini untuknya. Pada saat itu, tindakannya membuat banyak murid keluarga Gu diam-diam iri pada tuan muda mereka. Melihat keduanya yang berdiri berhadapan, mereka memang tampak serasi. "Mengapa kamu tidak memperbaikinya sendiri?" Gu Changge jelas juga terkejut dengan hal ini. "Suamiku telah bersikap baik padaku, dan aku mengingatnya. Tentu saja, aku juga harus bersikap baik kepada suamiku." Liu Qingqing berkedip dan berkata seolah itu adalah hal yang wajar. Melihat dia tidak mengambil botol giok itu, dia hendak mendesaknya. Tetapi kata-kata suaminya benar-benar mengejutkannya. "Istri, kamu harus menyempurnakannya sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan terobosan menuju kesempurnaan di alam laut Qi ini. Selama waktu ini, aku berhasil menembus alam mendalam jangkauan tanpa menyadarinya." Sambil berkata demikian,
dia dengan sukarela menghilangkan efek nafas tersembunyi dari cincin luar angkasa. Tahap awal Rich Profound Realm terungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi. Petik 2. Belum lagi Liu Qingqing yang tercengang, bahkan pengikut keluarga Gu pun tercengang. Mereka ingat bahwa Tuan Muda baru saja kembali setengah bulan yang lalu, baru saja menerobos kesempurnaan di alam Laut Qi. Bagaimana dia mencapai Rich Profound Realm secepat itu? Dan apa maksudnya dia berhasil menembus Rich Profound Realm secara tidak sengaja? Kenapa kalian semua menatapku seperti itu, dan apa ekspresi kalian? Gu Changge menatap anggota keluarga Gu dan berkata dengan agak tak berdaya. Tidak apa-apa, rasanya tidak ada artinya untuk terus hidup. Jadi mengapa kita harus bercocok tanam? Tuan Muda, silakan kembali ke kediaman Anda. Melihat Anda, membuat saya merasa rendah diri dan bahkan lebih sedih. Meskipun alam para murid keluarga Gu setidaknya berada di alam mendalam jangkauan, dan sebagian besar bahkan berada di alam reruntuhan. Melihat Tuan Muda di hadapan mereka membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa dianggap manusia. Tidak, jelas, Tuan Muda bukan manusia. Berdiri di samping Tuan Muda, mereka benar-benar merasa sedikit tidak nyaman, mereka bahkan cenderung ke arah kondisi mental yang sama seperti yang dialami oleh tetua Gu Changming pada awalnya. Mereka putus asa. Apakah itu perlu? Gu Changge mengangkat bahu, lalu meraih tangan istrinya yang masih tertegun, dan melangkah menuju kediaman keluarga Gu. Melihat ekspresi saudara-saudara dan sepupunya, Gu Qianjun menghela napas, dia sangat memahami perasaan itu. Ia ingin melayani di depan dan di belakang Tuan Muda, tetapi tekanan yang dihadapinya sangat besar, merasa bahwa tidak lama lagi Tuan Muda akan meninggalkannya jauh di belakang, dan sama sekali tidak membutuhkannya. Dalam perjalanan, Liu Qingqing membiarkan dia memegang pergelangan tangannya. Melihat profilnya, dia juga sedikit khawatir sejenak. Hanya dalam waktu 2 bulan, suaminya hampir menyamai wilayahnya. Awalnya ia khawatir kalau suaminya tidak akan berhasil dalam kultivasi, tidak akan mampu mendampinginya di puncak. Sekarang apa? Bisakah dia benar-benar mengimbangi kecepatan suaminya? Hingga mereka tiba di kediaman keluarga Gu, dia tak lagi bersusah payah memberikan Earth Spirit Dew kepadanya, cukup dengan memasukkannya kembali ke dalam kantong penyimpanannya. Dia juga perlu berkultivasi lebih tekun, dengan tujuan untuk segera menerobos alam reruntuhan. Sekarang setelah suaminya mendukungnya, persaingan untuk mendapatkan saintes pada dasarnya menjadi suatu hal yang pasti, tidak perlu lagi mati-matian memburu binatang iblis. Begitu kembali di aula samping, Gu Changge melihat bahwa ruang pengasingan masih mengaktifkan penghalang isolasi, dan tidak berniat mengganggu Wang Yue. Mereka berdua langsung kembali ke kamar mereka. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu, istriku. Gu Changge dengan santai mengeluarkan mutiara penjaga citra yang dibawa Zhu Qin terakhir kali. Dengan rasa ingin tahu, Liu Qingqing mengambil mutiara itu dan menyelidikinya dengan indera ketuhanannya. Menghadapi sesuatu yang diberikan suaminya, ia tidak memerlukan penjagaan apapun. Setelah melihat isinya, ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang. Suamiku, dari mana kamu mendapatkan ini? Aku tidak menyangka itu rencananya. Dengan bukti-bukti yang ada, aku bisa menyuruh tetua untuk menghukumnya dengan keras. Liu Qingqing memegang mutiara penjaga citra, mengerutkan kening saat berbicara. Tidak perlu repot-repot. Yayun ini akan ditangani oleh seseorang. Gu Changge perlahan menceritakan situasi hari itu dengan Zhu Qin. Dia terkejut tetapi juga mengerti bahwa suaminya sedang membuka jalan untuk bab 119, urat dan tulang seperti giok, bakat Provinsi Tengah. Setelah mendengarkan penjelasan suaminya, Liu Qingqing juga memahami niat baiknya, begitu dia menjadi seorang saintes di dalam sekte. Ada hal-hal yang tidak nyaman baginya untuk ditangani, namun Zhu Qin dapat mengatasinya. Mengenai kehidupan Yayun, hal itu merupakan bentuk komitmennya kepadanya, dan memiliki pengaruh atasnya, membuat Liu Qingqing dapat menggunakannya dengan tenang. Pasangan itu mengobrol hangat sejenak. Gu Changge melirik panelnya, tulang akarnya hanya kurang 60 poin untuk mencapai angka signifikan 300. Dan dia memiliki poin atribut yang lebih dari cukup. Dia hanya berbisik dalam benaknya dan menukarnya dengan 2 pil tulang akar kelas 2. Pil tulang akar kelas 2 plus 15x2, telah disimpan di ruang sistem. Poin atribut yang digunakan, 6000. Poin atribut yang tersisa untuk host, 2900.
Meskipun Wang Yue sedang menyendiri, karena dia sudah memberitahunya tentang keberadaan eliksir. Adalah adil jika kita memperlakukan semua orang secara setara dan tidak merugikan siapapun. Ketika Gu Changge mengeluarkan salah satu kotak kayu berisi pil tulang akar. Apakah ini ramuan roh dari suamiku? Liu Qingqing langsung mengenali kotak kayu yang familiar itu. Anehnya, kotak kayu yang menyimpan eliksir kelas roh itu terbuat dari bahan biasa, tetapi tidak ada satupun efek eliksir yang bocor, sungguh ajaib. Yang lebih aneh lagi, ketika dia mencoba menyimpan eliksir lain di kotak kayu ini, ramuan itu tidak lagi efektif, efeknya tetap hilang. Mungkinkah itu hanya mempan dengan ramuan roh milik suaminya? Tidak perlu formalitas. Silakan lanjutkan dan sempurnakan eliksirnya. Gu Changge tersenyum tipis seraya menyerahkan kotak kayu itu. Liu Qingqing menerimanya dengan kedua tangan, mengerutkan bibirnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia duduk bersila di tempat tidur dan membuka kotak itu. Eliksir di dalamnya terasa familiar, namun sedikit berbeda. Meskipun dia pernah meminum ramuan roh berpola 2 semacam ini sebelumnya, pola pada ramuan ini tampak jauh lebih rumit. Bahkan aroma yang dipancarkannya pun terasa lebih kaya. Di bawah tatapan lembut suaminya, dia tanpa ragu-ragu dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Saat eliksir itu masuk ke perutnya, dia jelas merasakan bahwa efeknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak berani menyia-nyiakan kekuatannya, dia bergegas mulai mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Gu Changge hanya duduk diam di meja di ruangan itu, tidak terburu-buru. Jika aku pergi ke Central State saat aku mencapai alam tak terbatas. Mungkin tidak lebih dari 3-5 tahun paling lama. Aku ingin tahu alam mana yang bisa ditembus kedua istriku saat itu. Setidaknya sebelum itu, akan lebih baik untuk meningkatkan pemahaman tulang akar kedua istriku ke angka signifikan 200. Jika begitu, pemahaman tulang akarku akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan di negara bagian tengah, baik itu bakat atau pewaris suci, di hadapan tuan muda ini, mereka semua hanyalah adik laki-laki. Membayangkan masa depan yang cerah, dia segera mendengar suara notifikasi yang familiar. Pasangan Tao, Liu Qingqing, mencapai alam mendalam, kesempurnaan telah meminum pil tulang akar kelas 2+15. Bagikan. Setelah memilih untuk berbagi, dia bisa merasakan perubahan nyata pada tubuhnya. Setelah melakukan introspeksi, ia menyadari sesuatu yang berbeda pada tulang-tulangnya, tulang-tulangnya tampak hampir tembus pandang, seperti batu giok putih. Saat istrinya masih memurnikan, dia membuka lagi panel pasangan Tao. Tulang akar Liu Qingqing telah mencapai 120, termasuk 15 poin yang dapat dibagikan. Setelah sinkronisasi, tulang akarnya sendiri langsung melonjak dari 240 ke 270. Sekarang dia sudah cukup dekat dengan angka 300, tinggal menunggu Wang Yue keluar dari pengasingannya dan meminum ramuan untuk mencapainya. Tulang akarnya yang baru ditingkatkan membuatnya lebih sadar akan perubahan dalam tubuhnya. Seluruh tulang dan meridiannya mengalami sublimasi. Tulang-tulangnya bahkan samar-samar memperlihatkan kualitas seperti batu giok yang tembus cahaya. Dia bahkan merasa bahwa meski tanpa menggunakan energi spiritual apapun untuk melindungi tubuhnya, jika terkena serangan di alam mendalam Reach, dia paling-paling hanya akan menderita luka ringan. Mengapa rasanya seperti ini terus? Tubuhku hampir menjadi harta karun ajaib. Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri, sementara pada saat ini, Liu Qingqing telah sepenuhnya mencerna kekuatan obat dan beradaptasi dengan peningkatan terbarunya. Ketika dia membuka matanya, dia samar-samar merasakan bahwa suaminya di depannya tampak agak berbeda. Dia masih duduk di sana, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan tentang dirinya, tampaknya agak transenden. Suami, Liu Qingqing menggigit bibirnya, menghadapi tatapan lembutnya, tetapi matanya tampak rumit. Apa? Mengapa istriku menatapku dengan mata seperti itu? Gu Changge bertanya sambil tertawa ringan. Suamiku memperlakukanku dengan sangat baik, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Mata Liu Qingqing sedikit memerah, tangan kecilnya dengan gugup memutar ujung gaunnya. Embun roh bumi dianggap sebagai harta karun baginya, tetapi suaminya tidak memanfaatkannya. Tetapi selama ini, suaminya lah yang membantunya tanpa syarat. Apa yang dapat ia lakukan untuk membantu suaminya? Perasaan tidak berdaya ini sangat membuatnya tertekan. Dengan baik,
Biarkan saya mengulas dan melihat apakah keterampilan istri saya telah meningkat akhir-akhir ini. Gu Changge hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, karena memberi makan istrinya selalu menghasilkan keuntungan ganda baginya. Tidak ada yang namanya kehilangan. Namun, semakin suaminya bersikap seperti ini, semakin dalam Liu Qingqing merasa berhutang padanya. Satu-satunya jalan keluarnya adalah berkultivasi lebih giat lagi, dengan harapan dapat membantunya di masa mendatang. Inilah yang ingin ia lihat, istrinya tekun berkultivasi sehingga ia bisa lebih bersantai. Merayu. Mendengar perkataan suaminya, Liu Qingqing tentu saja mengerti maksudnya. Pipinya memerah saat ia bangkit untuk membantunya membuka pakaian, tetapi sebelum ia bisa bertindak, ia kembali ditekan ke tempat tidur. Kota Duanbei, kediaman keluarga kerajaan. 3 orang muda yang luar biasa, 2 pria dan 1 wanita, sedang mengobrol riang di aula besar. Pusat kekuatan kerajaan yang bercokol di kota Duanbei, kekuatan tingkat 8, memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Jangan khawatir, bukankah ini hanya masalah posisi murid? Setelah kami kembali, kami akan memberi tahu tuan kami, seharusnya tidak ada masalah. Pemimpin di antara mereka, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, telah mencapai alam kekosongan pemurnian kelas 6. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat muda. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan di wilayah utara, sebutkan saja. Orang yang bertanggung jawab di sini adalah kerabat kerajaan yang bernama Wang Yi. Para talenta dari provinsi tengah ini adalah murid langsung dari Sekte Kenaikan Abadi, salah satu dari 4 tanah suci agung. Demi mengamankan tempat murid luar bagi cucunya yang tidak kompeten, dia, yang berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, hanya bisa menjilat. Memang ada satu hal yang kami perlu bantuan. Kami di sini untuk melacak seekor naga muda. Tuan kita merasakan kehadirannya di hutan binatang iblis utara beberapa hari yang lalu, tetapi ada urusan mendesak yang harus diselesaikan dan tidak dapat datang ke domain utara secara langsung. Jadi dia mengirim kami ke sini untuk menemukannya. Jika kamu bisa membantu kami menangkap naga muda itu, belum lagi slot murid sekte luar, bahkan slot sekte dalam pun tidak akan menjadi masalah. Kata Li Huaji, sang pemurni alam kekosongan kelas 6 yang ceria. Namun komentar ini menempatkan Wang Yi dalam posisi sulit. Ini, tanah tanpa tuan itu luas dan tak terbatas, kemungkinan menemukan apa yang Anda butuhkan di sana sangat kecil. Wang Yi berkata sambil tersenyum enggan. Bukannya dia berusaha menolak, bahkan dengan alam gerbang surgawi tingkat 8 miliknya, dia hanya bisa menembus puluhan ribu mil saja, apalagi menemukan naga muda yang mereka inginkan di hutan binatang iblis. Jangan khawatir, tuan kami memberi kami artefak ajaib yang dapat mendeteksi aura klan naga. Setiap kali muncul dalam jarak 100 mil, kami dapat mendeteksi perkiraan lokasinya. Li Huaji berkata sambil mengeluarkan artefak berbentuk kompas dan meletakkannya di atas meja. Dengan ini, peluangnya jauh lebih tinggi. Tapi, aku tidak bisa menjamin kita akan menemukannya. Mendengar tentang artefak yang dapat mencari dalam jarak 100 mil, Wang Yi akhirnya mengangguk sedikit. Tidak masalah, entah kita menemukannya atau tidak, posisi murid terluar adalah milikmu. Anggap saja ini kompensasi karena telah mengganggumu. Tuanku juga ingin mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga kerajaan domain utara. Li Huaji melambaikan tangannya dan langsung menjanjikan slot murid sekte luar. Kali ini kunjungan mereka bukan hanya untuk sang naga muda, sebagian besar karena keberuntungan, tetapi yang terpenting, tuan mereka telah mengirim mereka untuk berhubungan dengan keluarga kerajaan wilayah utara. Ia telah jatuh hati pada putra mahkota wilayah utara saat ini, berniat untuk melindunginya dan membantunya menjadi kaisar wilayah utara berikutnya, yang akan mendatangkan banyak sumber daya bagi mereka dan memperluas jangkauan mereka ke wilayah utara. Karena memang begitu, teman-teman muda, kalian boleh tinggal di sini selama periode ini. Aku sendiri akan pergi ke hutan binatang iblis untuk melihat apakah kita bisa menemukannya. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu juga bisa memberitahu Jenderal Garda kapan saja. Wang Yi berkata sambil mengambil kompas. Tanah tanpa tuan dipenuhi oleh binatang buas, membawa ketiganya bersamanya tidak hanya membahayakan mereka semua tetapi juga akan memperlambat kemajuannya sendiri. Terlebih lagi, dilihat dari sikap mereka, mereka sendiri tampaknya tidak berminat memasuki hutan binatang iblis.
Terima kasih atas usahamu. Saya yakin kerjasama ini akan membuka lebih banyak peluang untuk kontak di masa mendatang. Li Huaji memang tidak menolak, dibandingkan dengan menjelajah ke tanah tanpa tuan, dia lebih suka menunggu hasilnya dengan tenang sebelum melapor kembali ke negara bagian tengah. Setelah alam gerbang surgawi tingkat 8 pergi, mereka tidak ragu untuk terus duduk di aula besar, menyeruput teh yang disajikan oleh para pelayan. Saudaraku, berapa lama lagi sebelum kita bisa kembali? Wilayah utara ini memiliki energi spiritual yang langka, berkultivasi di sini benar-benar tidak efisien dan tidak nyaman. Di antara ketiganya, selain pemimpin Li Huaji yang berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, dua orang lainnya hanya mencapai alam mendalam tingkat 4, hanya menemaninya untuk menambah pengalaman. Apa terburu-buru? Memang benar, energi spiritual di wilayah utara ini buruk, tetapi seharusnya masih ada banyak material surgawi dan harta duniawi di hutan binatang iblis itu. Sekalipun kita tidak menemukan naga muda itu, seharusnya masih ada beberapa keuntungan. Cukup bagimu, adik junior, untuk menerobos ke alam reruntuhan. Li Huaji, melihat sikapnya yang cemas, tidak dapat menahan diri untuk menegurnya. Tepat sekali, saudaranya belum mengatakan apapun, mengapa terburu-buru? Kakak, di sini membosankan sekali. Tidak bisakah kamu mengajak kami berkeliling kota Duanbei? Bukankah tuan kita mengatakan kita mungkin menemukan harta karun di sini? Tatapan sang adik yang masih muda ke arah Li Huaji jelas tergila-gila saat dia segera memihak pada kakak laki-lakinya dalam memarahi yang lain. Menemukan harta karun, bukan hal yang mustahil, tapi lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan batu roh yang jatuh dari langit dan mengenai kita. Li Huaji tersenyum enggan, namun sesungguhnya, dia telah melihat banyak petani berkumpul di berbagai penjuru kota, memperdagangkan harta karun dari hasil keuntungan daerah pinggiran. Melihat sekilas tidak ada salahnya. Karena itu, ia hanya mengajak adik laki-lakinya dan adik perempuannya jalan-jalan keliling kota. Bab 120, Tulang Jari Misterius, setidaknya ia bisa berbicara. Berbaring di tempat tidur, Gu Changge tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun teknik kultivasi istrinya saat ini memiliki kekurangan, membuatnya tidak mungkin untuk mengambil langkah terakhir itu. Perasaan itu benar-benar berbeda dibandingkan dengan istrinya yang lain, Wang Yue. Setidaknya dia hampir tidak perlu melakukan apapun sendiri, dia bisa menikmati semuanya sambil berbaring. Cek, sepertinya aku harus benar-benar menyuruh Wang Yue belajar dari Qing Qing di masa depan, aku tidak boleh menjadi orang yang terus-menerus kelelahan. Setelah beberapa waktu, akan tiba saatnya untuk kembali ke sekte lagi. Suamiku, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan keliling kota? Liu Qingqing berbaring di tempat tidur, menopang wajah mungilnya dengan tangannya dan berkedip saat berbicara. Tentu saja tidak ada masalah. Permintaan yang begitu sederhana jelas memberinya alasan untuk menolak. Liu Qingqing dengan patuh membantu suaminya berpakaian, lalu merapikan kerahnya. Baru kemudian, dengan gembira, dia bersiap untuk melakukan tur keliling kota Duanbei bersama suaminya. Semenjak tiba di kota Duanbei, dia langsung terjun memburu binatang iblis di hutan binatang iblis untuk memperebutkan gelar orang suci, tidak berani mengendur sedikit pun. Dia tidak punya waktu untuk benar-benar melihat-lihat kota Duanbei. Sekarang semuanya sudah pasti, dia akhirnya bisa bersantai. Dibandingkan dengan memburu binatang iblis dan berkultivasi, dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama suaminya sebelum mereka harus kembali ke sekte. Setelah berpisah, dia akan mewarisi posisi orang suci, dan kemudian dia harus mengasingkan diri untuk berganti teknik kultivasi, mungkin selama berbulan-bulan. Tunggu sebentar. Sebelum mereka bisa meninggalkan aula samping, Gu Changge menghentikan langkahnya sejenak. Dia mengeluarkan dua kotak kayu dari ruang sistem dan meletakkannya di depan pintu ruang pengasingan. Salah satunya berisi pil tulang akar peringkat kedua, dan yang lainnya adalah pil pencerahan mendadak jangkauan alam mendalam, hadiah dari sistem saat Wang Yue mengalami terobosan beberapa hari sebelumnya. Setelah meninggalkan eliksir, dia lalu meraih tangan pucat istrinya yang lembut dan tak bertulang lalu pergi dengan langkah lebar. Dan, saat pergi, dia mengaktifkan penghalang isolasi di aula samping. Tidak seorang pun boleh masuk ke dalam aula sampingnya tanpa izin, terutama jika ada tetua di dekatnya, jadi tidak perlu khawatir ramuan itu akan dicuri. Dia sudah meminta leluhur untuk mencoba salah satu pil itu, dan efeknya berkurang 100 kali lipat.
Tidak perlu merahasiakannya dari anggota keluarga Gu, satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah memastikan tidak ada orang lain yang melihat istrinya meminumnya. Jika tidak, akan sulit menjelaskan perbedaan efeknya. Gu Qianjun merasakan tuan muda telah meninggalkan aula samping dan segera mengikutinya. Tidak perlu mengikuti hari ini, pastikan saja tidak ada seorang pun yang memasuki aula sampingku. Tuan muda Gu ingin menghabiskan waktu berdua dengan istrinya. Tidaklah pantas jika Anda berperan sebagai pihak ketiga. Melihat dia mengikutinya, Gu Changge melambaikan tangannya untuk mempersilakannya, yang mana berguna karena ada seseorang yang menjaga pintu. Ya, meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud tuan muda dengan roda ketiga, dia tidak terlalu memikirkannya dan kembali berjaga untuk tuan muda. Lagi pula, setiap kali tuan muda meninggalkan kota Duanbei, akan selalu ada seorang tetua yang menjaganya. Sedangkan di kota Duanbei, kekuatan tingkat 8 dan 9 keluarga Gu semuanya hadir. Jika ada bahaya nyata yang muncul, mereka dapat segera mendeteksinya dan muncul di tempat kejadian. Perannya tidak lain hanyalah menjalankan tugas untuk tuan muda Gu dan menangani berbagai tugas lainnya, melindungi tuan muda bukanlah tanggung jawabnya. Di pusat kota Duanbei, dibandingkan dengan kota-kota lain di domain utara, kota itu tampak sangat sederhana. Tanpa hiasan mewah apapun, bahkan toko-tokonya pun terlihat biasa saja. Kebanyakan petani duduk langsung di pinggir jalan, memamerkan barang-barang yang ingin mereka jual atau menunjukkan apa yang ingin mereka tukarkan. Di sini, selain spirit stone digunakan untuk transaksi, sebagian besar menggunakan inti dalam untuk pertukaran. Lagi pula, mereka yang datang ke sini untuk berlatih tidak akan membawa terlalu banyak batu roh, siapa yang tahu kecelakaan apa yang mungkin terjadi suatu hari. Dan hal yang paling tidak kekurangan di sini adalah inti-inti yang diperoleh dengan melawan binatang iblis. Berkat kartu pinggang berlapis emas keluarga Gu di pinggangnya, para kultivator lainnya menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Kemanapun ia pergi, orang-orang dengan sendirinya memberi jalan untuknya. Berita bahwa tuan muda keluarga Gu ada di sini untuk berlatih telah menyebar ke seluruh kota Duanbei sejak awal. Dan dia bahkan ikut campur dalam pemilihan orang suci sekte dingin surgawi di gerbang kota. Tuan muda Gu ini tampaknya luar biasa. Walaupun dia menyembunyikan auranya, hanya dari perilakunya saja, dia menonjol dibanding orang biasa. Para penggarap yang duduk di pinggir jalan juga diam-diam mengamatinya. Setiap kali Gu Changge berhenti di sebuah kios, para pedagang juga sangat antusias memperkenalkan harta karun mereka. Sayangnya, tidak ada yang membuat mata Gu Changge berbinar. Sebaliknya, Liu Qingqing lah yang kadang-kadang melihat beberapa barang baru yang membuat ia tidak bisa tidak melihatnya dua kali. Berapa harga liontin ini? Melihat tatapan istrinya tertuju pada liontin halus yang terbuat dari tulang binatang iblis, Gu Changge hanya bertanya. Tidak mahal, hanya satu inti binatang iblis dari alam mendalam jangkauan atau 50 batu roh kelas menengah. Pemilik kios menjawab dengan tersenyum dan membungkuk. Gu Changge segera mengeluarkan 50 batu roh tingkat menengah dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di kandang, lalu mengambil liontin itu. Saya akan memakainya untuk istri saya. Mendengar perkataannya, Liu Qingqing dengan patuh berbalik dan menundukkan kepalanya, membiarkannya mengalungkan liontin itu di lehernya. Benda yang terbuat dari tulang binatang iblis itu, selain tampak cantik, sesungguhnya tidak mempunyai efek apapun. Mengingat harganya, tentu saja agak mahal, tetapi Gu Changge tidak peduli, menukar 50 batu roh demi kebahagiaan istrinya sudah sepadan. Yang lebih penting, saat dia berdiri di depan kios, bunga teratai tingkat 12 di laut Qi-nya tiba-tiba kambuh. Apakah kamu melihat hal lain yang kamu inginkan? Hehe, sang penggarap kesempurnaan mengambil batu roh, menyeringai lebar, dan melihatnya terus memilah-milah kios, dia tidak terburu-buru. Benar saja, tuan muda Gu sangat murah hati, tidak menawar sedikit pun. Liontin itu, kalau milik orang lain, bisa ditukar setelah tawar-menawar untuk mendapatkan inti dalam binatang iblis alam laut Qi atau, paling banyak, 10 batu roh tingkat menengah. Gu Changge dengan santai mengambil dan meletakkan barang-barang di kios. Demikianlah, hingga dia memegang sepotong tulang jari, yang mana dia tidak dapat mengenalinya, dan kecepatan putaran teratai 12 tingkat di laut Qi-nya meningkat secara nyata. Apa benda ini? Gu Changge bertanya kepada pemilik kios sambil memainkannya dengan santai. Sejujurnya, saya sendiri tidak begitu jelas.
Petik 2. Pada waktu itu, benda ini ditemukan di sarang binatang iblis. Benda ini sangat keras. Benda ini pasti tulang iblis agung alam gerbang surgawi tingkat 8. Mata pemilik kios bergerak cepat sambil menggertak dengan acuh tak acuh. Kekerasan itu bukan kebohongan, tetapi apakah itu benar-benar tulang binatang iblis tingkat 8, siapa yang tahu? Berapa banyak batu roh yang ingin kamu jual? Gu Changge bertanya dengan santai. Jika kau menginginkannya, 5 batu roh kelas menengah saja sudah cukup. Pria itu tidak terlalu serakah, lagi pula, dia tidak bisa bercerita banyak tentang hal itu, dan karena Tuan Muda Gu tampak tertarik, mendapat keuntungan dari 5 batu roh kelas menengah bukanlah hal yang terlalu buruk. Gu Changge tidak banyak bicara dan langsung mengeluarkan 5 batu roh kelas menengah dan meletakkannya di kandang. Apa sebenarnya yang istimewa tentang tulang jari ini? Dia tidak tahu, tetapi fakta bahwa tulang itu dapat menyebabkan teratai tingkat 12 menunjukkan anomali, jelas berarti tulang itu bukan tulang biasa. Aku akan menawarkan 10 batu roh kelas menengah. Bolehkah saya minta barang ini, Tuan? Sebelum Gu Changge pergi, dia mendengar sebuah suara datang. Menengok ke arah suara itu, dia melihat 2 orang pria dan seorang wanita, semuanya dengan sikap yang luar biasa, dan pria di depan berkata sambil tersenyum tipis dan mengepal tangan. Apakah Anda mengenali benda ini? Gu Changge memainkan tulang jari di tangannya sambil bertanya dengan santai. Tidak, saya hanya tertarik. Jika Tuan Muda bersedia melepaskannya, aku akan memberimu 10 batu roh kelas menengah sebagai tanda baik untuk membentuk hubungan yang baik, bagaimana? Li Huaji tetap tenang, terus berbicara sambil tersenyum ramah. Tidak perlu, Tuan Muda ini tidak membutuhkan batu roh. Melihat pihak lain tidak mau berbicara, Gu Changge segera berbalik dan melanjutkan berbelanja bersama istrinya. Silakan tunggu, Tuan Muda. Barang ini tidak berguna bagimu, mengapa tidak berikan saja padaku? Jika suatu saat nanti ada kesempatan untuk pergi ke Central State, aku akan membalasmu dengan sebuah kesempatan. Li Huaji, melihat dia hendak pergi, mengikutinya dan mencegatnya. Apakah kamu dari Central State? Gu Changge agak terkejut mendengarnya. Ya, saya Li Huaji, murid langsung Sekte Kenaikan Abadi di Tanah Suci Negara Bagian Tengah. Karena kita sudah bertemu, ini pasti takdir, kenapa tidak? Li Huaji dengan percaya diri mengumumkan latar belakangnya, berdiri tegak dan bangga. Sebelum datang ke wilayah utara, dia telah melakukan beberapa penelitian, selain keluarga kerajaan wilayah utara, ada Sekte Dingin Surgawi dan keluarga Gu. Meskipun bukan 3 kekuatan yang sempurna, keluarga Gu juga kuat. Jika memungkinkan, lebih baik mencari teman daripada musuh. Kita tidak usah ikut campur soal takdir. Sebaiknya kau simpan usahamu. Gu Changge tidak menunggu dia selesai bicara, langsung berjalan mengitarinya dan pergi. Seorang murid langsung dari Tanah Suci, mengesankan, bukan. Ada apa denganmu? Kakak laki-lakiku sedang berbicara padamu, dan kau bersikap sangat tidak masuk akal. Hanya orang biasa dari domain utara yang miskin. Li Huaji sedikit tertegun, namun adik perempuannya yang mengikutinya pun tak dapat menahan diri. Dia segera ingin berbicara mewakili kakak laki-lakinya. Saat keadaan mulai memanas, dia buru-buru memarahi, adik perempuan, jangan tidak sopan. Gu Changge dengan tenang berbalik menghadap gadis yang melotot tapi menggigit lidahnya karena perkataan kakak seniornya. Maaf, adik perempuanku telah dimanjakan di sekte. Tuan Muda, jangan merendahkan diri seperti dia. Jika Tuan Muda tidak berniat melepaskan barang itu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Kita akan minum teh dan berdiskusi jika ada kesempatan di masa mendatang, saya pamit. Li Huaji, melihat pihak lain hendak berbicara, segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, meminta maaf, dan membawa adik perempuannya pergi ke arah yang berlawanan. Meskipun dia merupakan pemurni alam kekosongan kelas 6 dan murid langsung dari Tanah Suci, ini tetap saja merupakan wilayah utara, dan bahkan seekor naga perkasa pun tidak dapat menghancurkan ular lokal. Sekalipun domain utara miskin, keluarga Gu memiliki kekuatan besar di atas kelas 9, jadi mengapa harus membuat musuh yang tidak perlu? Dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk, bersumpah untuk meminta tuannya menegur keras adik perempuannya itu begitu mereka kembali, jika tidak, cepat atau lambat, dia akan mendatangkan masalah, dan mungkin akan merenggut nyawanya. Cek, setidaknya ada satu orang yang bisa berbicara dengan bijaksana.
Gu Changge, melihat situasi tersebut, tidak berlama-lama memikirkan hal itu dan tidak ingin masalah kecil seperti itu mempengaruhi kesenangan berbelanja bersama istrinya. Apakah kamu tahu benda apa itu? Liu Qingqing diam-diam melarutkan energi di tangannya yang sudah siap di belakangnya, bersiap untuk bertindak jika keadaan berubah buruk. Dia lalu menatap suaminya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, saya akan mempelajarinya saat kita kembali. Bagaimana kalau kita makan sesuatu? Saya mendengar restoran di kota Duanbei menyajikan daging binatang iblis, yang sangat bergizi bagi para kultivator. Gu Changge kembali tersenyum tenang seperti biasanya, lalu menuntun istrinya ke satu-satunya restoran di kota Duanbei. Melihat harga-harga di menu, Liu Qingqing tak kuasa menahan diri untuk berseru, mahal sekali. Yah, ini adalah daging binatang iblis. Lagi pula, hidangan ini dibuat dari kaki belakang binatang iblis alam reruntuhan kelas 5, jelas pelayan restoran itu sambil tersenyum. Akhirnya, Gu Changge membuat gerakan besar dan memesan 7 atau 8 hidangan. Sumber daya Gu Hall di kota Duanbei memungkinkannya untuk menggunakannya sesuai keinginannya, makan bukanlah masalah. Meski mahal, ada alasan di balik tingginya biaya itu. Karena pengeluarannya yang besar, dia langsung diatur untuk makan malam di sebuah ruangan pribadi di lantai 2, di mana sebuah area isolasi bahkan menghalangi indera keilahian alam tak terbatas tingkat ke-7. Susunan ini istimewa, jika dilihat dari dalam keluar, semuanya tampak jelas, tetapi jika dilihat dari luar, susunan ini tampak tertutup kabut, yang terlihat hanyalah siluet dan membuat wajah serta suara tidak dapat dikenali. Makanan disajikan dengan cepat, dan Gu Changge dan istrinya dengan santai menikmati makanan mereka. Itu benar-benar berbeda. Memakan ini tidak hanya mengisi kembali energi spiritual, tetapi bahkan tampaknya memperkuat tubuh fisik. Gu Changge berkomentar kagum setelah beberapa saat, menyatakan bahwa uang itu digunakan dengan baik. Namun, sebuah suara yang tak asing datang dari bawah, dan melihat ke bawah, siapa lagi kalau bukan mereka bertiga tadi.